3111001 dan saya Rina Luciana Paharibuan dengan NIM 221311066. Saya Sofia Fernanda dengan NIM 22131111018. Kami dari kelas reguler F tahun 2021 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Rosdiana Siregar, MPD. Materi yang akan kami bawakan mengenai pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan menulis cerpen. Alasan kami menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ini dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen karena Discovery Learning ini atau metode atau model penemuan sangat cocok untuk digunakan dalam menulis cerpen. Dengan kata lain, model ini bisa menumbuhkan imajinasi siswa dengan melihat beberapa benda atau pengalaman yang mereka alami atau mereka lihat. Nah, tadi kan alasan kami kenapa memilih Discovery Learning. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dari Discovery Learning ini. Yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan sebuah masalah atau problem solving. Yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi para siswa atau mahasiswi yang mempelajari Discovery Learning ini. Lalu yang ketiga itu ada mendorong keterlibatan aktivitasnya siswa. Lalu yang keempat itu ada siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar sebab dia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhirnya. Lalu yang kelima itu ada menimbulkan rasa puas bagi seorang siswa. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan sebuah penemuan-penemuan lagi. Jadi mereka tidak puas dengan penemuan yang satu aja, tapi mereka mau penemuan-penemuan lainnya lagi. Lalu yang keenam itu siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks tuh. Lalu yang ketujuh itu melatih siswa menjadi belajar lebih mandiri lagi. Sekian kelebihan dari saya, kekurangannya akan dijelaskan oleh Sofia. Nah, setelah kita dengar tentang kelebihan dari pembelajaran Discovery Learning, selanjutnya akan kita dengar kekurangan dari pembelajaran Discovery Learning. Kekurangan dari Discovery Learning ini ada 4. Yang pertama itu, dalam pembelajaran Discovery Learning, guru bisa saja salah mendeteksi masalah yang akan dijadikan penemuan. Yang kedua, menyita banyak waktu dan memerlukan banyak waktu untuk melakukan penemuan. Yang ketiga, tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Dan yang terakhir, pembelajaran Discovery Learning tidak berlaku untuk semua topik. Halo Nana. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Kami dari Universitas Negeri Medan dengan saya sendiri Putri Azhari. Dan saya Rina Luciana Paharibuan. Saya Sofia Fernanda. Nah, pada hari ini kami akan mengajarkan tentang materi cerpen yang akan saya bawakan dan teman saya saudari Rina dan juga teman saya saudari Sofia. Kita mulai saja materinya ya, yang dibawakan oleh Ibu Putri Azhari. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Vika. Pada Vika dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak, seperti yang sudah saya bilang di awal, materi yang akan kita bawakan mengenai cerpen. Oke, sebelum memasuki inti pelajaran, ada yang mengetahui apa itu cerpen? Angkat tangannya. Ayo Bu. Oke, silakan. Menurut pemahaman saya, cerpen itu atau cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk Oke, baik, terima kasih Intan karena sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, jadi murid-murid, cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk fiksi atau imajinasi. Nah, cerpen ini berbeda dengan novel. Karena apa? Karena cerpen atau cerita pendek hanya memiliki beberapa tokoh saja, karena terbatas dari latarnya dan juga waktu. Dan cerpen ini lebih padat dibandingkan dengan novel. Nah, untuk ciri-ciri cerpen,
Oke, siapa yang tahu salah satu dari ciri-ciri cerpen? Silakan angkat-angkat ya. Oke, silakan Citra. Yang saya ketahui itu mengenai ciri-ciri cerpen itu, yang pertama itu dia hanya terfokus pada satu tokoh, lalu itu memiliki puncak masalah, dan yang terakhir itu dia hanya terdiri dari 1000 kata. Oke, bagus sekali. Yang pertama tadi hanya berfokus pada satu tokoh. Yang kedua, apa tadi Citra yang kedua? Yang kedua itu dia memiliki puncak masalah. Oke, yang kedua benar sekali, memiliki konflik dalam cerpen, harus memiliki konflik. Ya, karena salah satu unsur cerpen itu adalah konflik yang paling penting untuk menarik pembaca agar lebih tertarik membaca cerpen tersebut. Yang ketiga, cerpen itu terdiri dari kurang lebih 10.000 kata. Nah, ciri-ciri yang paling penting adalah cerpen ini hanya garis bawahi kata hanya bisa dibaca dalam kurun waktu 1 sampai 2 jam. Lalu, dalam cerpen juga lebih padat dibandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Biasanya cerpen ini juga berada di buku pelajaran. Bisa kalian cek di buku pelajaran kalian. Lebih padat dan hanya memiliki beberapa tokoh. Oke, pertanyaan saya, apakah kalian tahu mengapa cerpen hanya memiliki beberapa tokoh? Angkat tangannya yang bisa? Oke, Citra. Kalau dia memiliki banyak tokoh, nanti ceritanya makin panjang. Jadi itu dia kayak jadi buat novel. Bagus sekali, benar. Karena ciri-ciri cerpen ini hanya bisa dibaca dalam kurun waktu 1 sampai 2 jam atau bisa disebut dengan baca sekali duduk, seperti itu. Baik, materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sophia mengenai fungsi dan struktur cerpen. Silakan Ibu Sophia. Baik, terima kasih. Oke, untuk bagian fungsi dan struktur dari cerpen akan dijelaskan. Yang pertama, fungsi cerpen. Fungsi cerpen itu sendiri ada 5. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Dari kata ini apa ada kalian yang bisa menebak fungsi dari cerpen? Rekreatif. Ya, Maksud fungsi rekreatif itu maksudnya adalah menghibur atau memberikan rasa senang terhadap pembacanya. Jadi cerpen ini dapat menghibur para pembacanya. benar. Fungsi rekreatif itu maksudnya cerpen dapat memberikan rasa senang dan menghibur pembacanya. Yang kedua ada fungsi estetis, di mana cerpen berfungsi untuk memberikan keindahan pada pembacanya lewat kata-kata yang digunakan dalam cerpen. Yang ketiga ada fungsi moralitas. Kata moralitas ini pastinya nggak asing sama kita ya. Moralitas berarti moral, di mana cerpen ini berfungsi untuk memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya supaya dapat mengetahui hal-hal yang baik dengan hal-hal yang jahat. Yang keempat ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini kalau misalnya kita lihat dari banyak pencarian ya, hampir sama dengan moralitas, tapi fungsi didaktif ini masih lebih berfokus kepada mendidik pembacanya agar melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang jahat. Kelima ada fungsi religiusitas. Dari kata ini aja udah bisa ditebak ya, fungsi dari cerpen pastinya memberikan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama kepada para pembaca. Setelah dari fungsi, kita lanjut ke struktur.
bisa dilihat fungsi struktur sendiri itu ada 4. Untuk anak sekalian yang mungkin terlebih dahulu sudah tahu tentang struktur cerpen, adakah? Ada? Oke. Kita jelaskan sendiri dari struktur dari cerpen. Struktur dari cerpen ini umumnya ada 4, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan keempat resolusi. Ibu akan menjelaskan keempat dari struktur cerpen ini. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian dari cerpen yang dimana bagian ini menceritakan tentang gambaran dari latar, suasana, dan juga waktu dari cerpen. Di bagian ini juga kalian bisa temukan perkenalan singkat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Di sini di rangkaian peristiwa ini adegan-adegan antara para tokoh itu udah mulai nampak di sini. Dan yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini dimana masalah-masalah dalam cerpen sudah mulai timbul gitu. Dan yang terakhir di resolusi ini adalah menceritakan tentang penyelesaian dari konflik atau masalah yang ada dalam cerpen. Apakah ada yang kurang dipahami? Paham Bu? Untuk bagian cerpen dan jenis cerpen. Oke, untuk bagian unsur dan jenis-jenis cerpen akan Ibu serahkan pada Ibu Ina. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah tahu nama Ibu siapa kan? Nama Ibu Rina Luciana Pangaribuan. Di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen. Di antara kalian pasti sudah tahu apa itu unsur-unsur intrinsik cerpen. Ayo, siapa yang sudah tahu unsur-unsur intrinsik cerpen? Coba dijelaskan kepada Ibu. Oke, baik Citra. Apa tuh? Unsur intrinsik dalam cerpen itu yang pertama ada tema, Ya. lalu itu ada alur, Oke. lalu ada amanat, Oke. itu saja Bu. Oh, itu saja. Ada yang lain? Siapa yang tahu? Oke, Nurul dulu ya boleh? Oke, silakan Nurul. Baik, yang saya pahami mengenai unsur intrinsik pada cerpen yang seperti yang dijelaskan tadi oleh kita, ada tema, kemudian Ya. ada tokoh dan penokohan, Ya. kemudian ada alur atau plot, kemudian ada setting atau latar, Oke. kemudian ada sudut pandang, Ya. kemudian ada gaya bahasa, Oke. dan ada amanat. Oke. Sangat lengkap yang dijelasin oleh Nurul Intan ya. Kini ada tambahan atau sudah dijelaskan oleh Nurul? Oh sudah ya. Oke, yang tadi dijelasin oleh kalian sangat jelas, Ibu tulis ulang lagi ya. Oke, di unsur cerpen. Yang pertama tadi ada tema. Nah, tema ini menurut Ibu ya, itu kayak ide atau gagasan utama pada sebuah cerpen. Jadi kan sebelum menulis cerpen itu harus ada ide atau topik yang mau kalian buat. Itu kan nggak mungkin tiba-tiba kalian mau buat ini, rupanya endingnya kalian nggak tahu. Jadi harus ada tema supaya jadi berurut ya. Lalu yang kedua itu tadi yang dikasih tahu oleh saudara Citra, yaitu ada tokoh. Oke. Pasti di dalam cerpen itu ada tokoh kan. Tokoh itu kayak orangnya gitu, pemain yang di dalam cerpen itu seperti misalnya kalian menulis cerita tentang cinta pacar kalian masukin ke situ kan. Jadi itulah bisa disebut dengan tokoh, dan tokoh itu ada namanya. Kayak tahu nggak kalian tahu namanya apa kan, seperti si Andi, si Reja, si Salman ya kan. Nah, lalu yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan dan tokoh ini beda. Penokohan ini masuk ke dalam sifatnya, yang dimana kayak sifatnya itu kayak pasti kalian tahu lah, protagonis, antagonis. Protagonis itu apa lah? Yang baik. Nah, yang baik kan? Nah, kalau antagonis apa? Yang jahat. Nah, yang jahat. Pasti kalian tahu itu. Jadi itulah penokohan itu sifat-sifat dari si tokoh ini. Lalu yang keempat itu ada alur ya, alur. Oke, alur. Alur ini atau bisa disebut dengan plot atau jalannya cerita. Nah, alur ini adalah jalannya cerita, yang dimana kalian di sini menentukan jalannya cerita dari cerpen yang kalian buat itu, seperti yang pertama itu.
kalian mau menentukan klimaksnya cerpen kalian itu di mana, terus anti klimaksnya dan penyelesaian dari klimaksnya cerpen tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan alur. Yang kelima itu ada latar. Latar ini suasana atau tempat yang bisa kayak sosial budayanya apa, latarnya di mana, tempatnya di mana, pagi hari atau malam hari atau lagi di sekolah atau lagi di kantin atau lagi di mana-mana. Itulah yang disebut dengan latar. Itu sangat penting dalam cerpen. Lalu yang keenam itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kebanyakan orang tidak kurang mengerti sih. Sudut pandang itu kayak strategi si penulis ini untuk menceritakan cerpen itu. Kayak misal sudut pandang si Citra. Si Citra, menurut si Citra ini sudut pandang cerpen ini terlalu tidak kurang menarik ya. Tapi menurut si Vika, cerpen tersebut yang dia baca itu menarik gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Lalu yang ketujuh itu ada gaya bahasa. Nah, di dalam gaya bahasa ini pasti kalian tahu lah sastrawan-sastrawan yang sudah menciptakan cerpen. Pasti banyak ya sastrawan seperti Pak yang di Taman Budaya. Ibu dulu pernah diajarin oleh sastrawan-sastrawan yang ada di Taman Budaya. Tuh Pak Raudah aja Mbak salah satunya ya. Gaya bahasa dia itu sangat berat dalam membuat cerpen. Kayak dia itu lebih kebudayaan membuat cerpennya. Nah, jadi itu setiap orang itu pasti mempunyai gaya bahasa tersendiri dalam membuat cerpen. Lalu yang kedelapan itu ada amanat. Nah, amanat ini sangat penting dalam cerpen. Pastinya karena kalian membuat cerpen itu pasti ada tujuannya kan, supaya orang-orang itu membaca dan mengetahui apa isi dari cerpen kalian tersebut. Nah, jadi kedelapan unsur-unsur cerpen ini sangat penting dalam cerpen. Sebelum membuat cerpen, kalian harus tahu ini. Harus membuat di kertas sele-sele lah istilahnya kan untuk membuat ini. Lalu ibu akan menjelaskan jenis-jenis cerpen. Siapa yang tahu jenis-jenis cerpen di sini? Cerpen romantis. Boleh jenis cerpen romantis, cerpen apa lagi? Horor. Bertema horor itu lebih ke tema ya. Oke, baik di sini ibu akan jelaskan jenis-jenis cerpen. Jenis cerpen itu ada jenis cerpen pendek. Nah, cerpen pendek ini kurang lebih dari 10.000 kata sih panjangnya. Jadi itu kayak cuma 3 lembar atau pokoknya kurang lah dari 10.000 kata ya. Kalau yang kedua itu ada cerpen sedang, yang dimana ceritanya itu kata-kata itu 700 hingga 1.000 kata. Jadi dia tidak lebih panjang sedikit dari cerpen pendek ini. Lalu cerpen panjang ini biasanya itu dibuat dengan sekitar 10.000 kata atau yang bisa biasa itu novel, lebih ke novel tapi lebih tipis sedikit dari novel sih. Jadi itu saja penjelasan dari ibu. Semoga kalian mengerti apa yang ibu bilang ya. Dan Ibu Sophia, Ibu Putri yang sudah dijelaskan oleh ibu kami bertiga. Semoga kalian paham dengan materi yang kami jelaskan ya. Paham kan? Ada yang mau ditanya atau gimana? Tidak cukup jelas. Oke. Ibu harap ilmu yang kami berikan kepada kalian diserapin dan diterapin ya anak-anak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi di sini saya akan memberikan kalian tugas mengenai menulis cerpen. Nah, di sini ada yang berbeda nih. Biasanya kan kalau kalian menulis cerpen, kalian ini memikirkan imajinasi, gitu kan? Tapi di sini kalian harus memiliki objek atau menemukan satu objek yang akan kalian jadikan sebuah cerpen seperti itu. Contohnya nih, ada sebuah puisi yang judulnya orang-orang miskin. Nah, kalian bisa nih memikirkan atau berimajinasi mengenai apa sih yang mau aku tulis gitu, yang mau aku jadikan cerpen dari puisi tersebut. Bisa juga kalian lagi berjalan mau ke kampus. Kalian menemukan nih ada gelandangan atau ada pemulung gitu. Kalian berpikiran, oh aku harus membuat puisi nih mengenai, aku harus membuat cerpen nih mengenai pemulung. Apa ya judulnya gitu. Nah, seperti itu tugasnya. Jadi tugasnya akan dikumpul minggu depan, dikumpulkan dikumpulkan ke Ibu Sophia. Jadi nanti kami akan menilai pekerjaan kalian. Apakah kalian mengerti dengan materi kami dan juga mengerti dengan mengenai menulis cerpen berdasarkan model discovery learning seperti itu. Oke, baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada kalian anak-anak dan juga kepada Ibu Rina dan Ibu Sophia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya.
Di sini kami akan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi para siswa saat melakukan pembelajaran. Saya sebagai pemateri pertama, kendala yang mereka hadapi adalah kurang aktif atau kurang memotivasi siswa. Jadi, pembelajaran yang dilakukan seperti menonton. Saya sebagai pemateri 2 yang menjelaskan tentang fungsi dan juga struktur dari cerpen. Menurut penglihatan saya selama saya mengajar, kendala yang ada dalam pembelajaran ini yaitu sama seperti pendapat oleh Putri tadi, siswa terlihat tidak termotivasi dalam pembelajaran sehingga jika ditanya siswa kurang merespon apa pertanyaan kita dan pembelajaran tampak menjadi monoton. Oke, baik. Saya sebagai pemateri 3 di sini, kendala apa saja yang kami alami? Sama seperti Sophia dan Putri. Yang pertama itu siswa kurang aktif di saat kami bertanya apa yang kami jelaskan tentang materi kami. Lalu siswa kurang bersemangat sih waktu kami mengajar, tapi kami ada cara kami tersendiri untuk membuat siswa lebih termotivasi lagi untuk mengetahui apa materi yang kami buat. Dan untuk kendala kami bertiga, kami harus menghafal materi pastinya kan, dan kami harus mengajak para siswa tersebut untuk mau memahami apa materi yang kami ajar. Sekian tadi kendala-kendala yang kami hadapin sudah kami jelaskan, dan itulah kendala-kendala yang ada di video pembelajaran kali ini. Nah, dari video yang sudah kami buat dan juga alasan kami menggunakan model discovery learning dan juga kekurangan, kelebihan, serta kendala-kendala yang kami hadapi saat pembelajaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa discovery learning ini atau pembelajaran penemuan merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada proses di mana peserta didik diarahkan untuk mengimplementasikan materi terhadap hal-hal yang dia temukan. Dalam materi cerpen yang kami bawakan, setelah dipaparkan mengenai definisi, ciri, struktur, fungsi, dan jenis-jenis cerpen, siswa dibimbing untuk menulis cerpen dengan melihat lingkungan sekitarnya. Contohnya, siswa dapat menulis cerpen dari semut yang ia lihat di jalan, melihat lingkungan sekitar, dan juga model ini sendiri menuntut pola pikir siswa agar kreatif. Sehingga dalam pembelajaran penemuan, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan dan meramalkan penemuannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu kami, dan kepada Ibu, terima kasih. Kami akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. See you!